Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik. Baik, Pak. Mungkin sebelum kita doa, saya mau cek dulu nih siapa yang kira-kira ada yang tahu satu nih? Dia berapa itu? Beda kejebak macet. Aduh, semoga macetnya cepat reda. Kalau nggak seperti kita terima aja dari dia. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai agama dari kita masing-masing dan nanti dipimpin sama Bapak. Sama Bapak ya? Amin. Silakan nanti dipimpin. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, maka kita berdoa terus yang mengajar kepada tim berdoa yang lain. Doa selesai. Mungkin buat doanya silakan dibantu dulu. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan membahas soal penyebaran berita proklamasi. Nah, teman-teman, di era digitalisasi ini, kalian perlu dapat informasi secepat apa sih? Misalnya nih, beberapa hari lalu kan ada Coachella, ada Justin Bieber tampil. Nah, kira-kira teman-teman tahu dalam hitungan berapa tuh penampilan Justin Bieber ya? Hitungan menit ya. Nah, itulah canggihnya dunia sekarang. Ketika informasi itu bisa nyebar dengan sangat cepat, teman-teman. Nah, tapi bagaimana waktu di zaman di mana ada penjajah yang mengawasi keterbatasan internet, keterbatasan komunikasi, dan juga luasnya daerah yang harus diketahui. Dan saat itu ada berita yang besar yang harus diumumin di seluruh Indonesia, yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Jadi kita hari ini akan menelik tentang bagaimana sih proklamasi itu disebarkan. Nah, siapa yang bisa bantu baca nih, berbagai Bapak tentang setelah membaca proklamasi? Ada yang mau? Ada silakan. Setelah pembacaan proklamasi, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, berita kemerdekaan harus segera disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, tidak semua daerah dapat langsung mengetahui peristiwa tersebut karena keterbatasan kondisi pada saat itu. Oke, terima kasih Mbak Titi. Sebenarnya Bapak. Nah, jadi sesuai apa yang dibacakan kita tadi, ketika Indonesia itu merdeka, tentu saat itu belum sepenuhnya dipegang kendalinya oleh Indonesia. Jepang masih tinggal di Indonesia. Karena memang saat itu sedang terbagi tuh fokusnya Jepang. Apakah ingin menarik mundur atau lanjutkan perang? Sehingga ketika proklamasi dibacakan pun tentara Jepang melakukan penjagaan yang ketat gitu. Nah, akhirnya dengan adanya keterbatasan kondisi di mana Jepang memantau, ditambah juga dengan bagaimana kondisi Indonesia dengan 17.000 keluarga untuk menyebarkan berita segede proklamasi, bahkan di tanah Jawa sendiri yang menjadi awal mulanya proklamasi pun masih terhambat, apalagi untuk menyebarkan di Borneo, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, ditambah lagi tuh, tidak hanya kondisi geografis, kondisi infrastruktur pun menjadi kendala. Stasiun-stasiun radio itu belum semuanya punya, di Jawa pun itu dikit. Nah, sehingga itu menjadi kendala sendiri bagi tokoh-tokoh proklamasi di saat itu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang terbatas? Berita proklamasi itu akhirnya bisa tersampaikan di seluruh Indonesia. Terdapat 3 cara nih teman-teman yang dari BPT. Pertama, melalui siaran radio. Nah, Sultan Syahrir itu salah satu tokoh yang melakukan penyebaran proklamasi melalui siaran radio. Dia dari Batavia menyebarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru negeri yang mempunyai stasiun-stasiun radio agar semua warga Indonesia saat itu dapat mengetahui nih kalau kita sudah merdeka. Nah, yang kedua melalui surat kabar. Surat kabar itu salah satu cara yang lumayan efektif melalui melalui surat kabar yang disebarkan ke seluruh daerah, itu membantu mengefisiensikan penyebaran berita tersebut. Terus yang ketiga,
Salah satu metode yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan yaitu mulut ke mulut. Para pemuda, para tokoh yang menyaksikan langsung proklamasi kemerdekaan membawa kembali tuh cerita-ceritanya ke wilayah masing-masing. Nah, di wilayah masing-masing mereka menceritakan kalau di Batavia, Presiden Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan nih. Jepang sudah mundur dan kita akhirnya merdeka. Nah, selain adanya peran dari tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dengan pawainya, dengan pendidikan yang untuk menyebarkan kemerdekaan, baru ada Rapulangi sebagai gubernur Sumatera yang menyebarkan berita proklamasi dengan cara mulut ke mulut ke seluruh penjuru wilayah Sumatera. Yang paling besar itu adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Nah, kira-kira adakah yang mau membantu Bapak membacakan PPT? Saya Pak. Oh iya dulu, silakan. Peran masyarakat, penyebaran berita proklamasi tidak hanya dilakukan oleh tokoh penting, tetapi juga oleh masyarakat, pemuda, wartawan, dan rakyat berperan aktif dalam menyebarkan berita kemerdekaan ke berbagai daerah. Oke, terima kasih banyak dulu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain penyebaran melalui 3 metode, secara kabar, secara radio, dan mulut ke mulut, salah satu cara yang paling efektifnya adalah melalui mulut ke mulut, dan itu tentu didukung oleh beberapa peran seperti wartawan, para pemuda, dan akhirnya yang paling penting adalah rakyat. Karena berita mulut ke mulut itu adalah cara yang paling efektif. Ketika kita berkumpul di satu tempat, ada banyak orang disampaikan berita, dan akhirnya berita-berita itu akan menyebar ke tempat mereka masing-masing. Yang membuat akhirnya berita tersebut sampai ke wilayah pelosok di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan membahas soal hambatan dari penyebaran berita tadi. Nah, sini terdapat 3. Pertama itu pengawasan Jepang. Nah, seperti yang saya katakan di awal, walaupun Indonesia itu sudah merdeka, Jepang itu masih belum meninggalkan Indonesia, dan bahkan Jepang itu masih ada niat untuk menguasai Indonesia kembali. Yang kedua, keterbatasan alat komunikasi. Siaran radio, telegram, dan lainnya itu tentu perlu infrastruktur pembangunan. Nah, tentu infrastruktur pembangunan ini kan peninggalan dari Jepang dan Belanda itu sendiri. Dan itu tidak semua wilayah itu punya infrastrukturnya, sehingga dia untuk penyebaran secara yang membutuhkan alat komunikasi itu terbatas. Terus yang ketiga tentu adalah masalah geografis Indonesia sendiri. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu mempunyai 5 pulau besar: Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Nah, dengan luas daerah wilayah Indonesia itu membuat penyebaran berita itu terhambat. Nah, jadi itu tadi materi-materi yang saya sampaikan. Dan sekarang kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, jadi sini saya ngasih tugas teman-teman nanti di bagian kelompoknya kita nanti gini aja biar kita nggak makan waktu buat waktunya. Nah, jadi untuk tugasnya kita akan ada sistem dengan kondisi Indonesia pada masa pasca kemerdekaan, keterbatasan infrastruktur, luasan geografis. Kira-kira teman-teman nanti memilih metode apa tuh? Nah, mungkin kita bagi kelompoknya dulu 2 pilih. Nah, silakan teman-teman didiskusikan, baru dipilih tuh metode yang menurut teman-teman paling efektif nih untuk menyampaikan berita kemerdekaan. Baru nanti kalau kita tahu nanti kita presentasikan ke depan. Oke, silakan. Banyak Pak, itu metodenya harus 1 doang atau ada 3 kan tadi metodenya? Kita harus milih 1 doang atau bisa beberapa? Bebas. Nah, nanti teman-teman disampaikan tuh penguatannya apa. Kenapa kalian memilih omongan mulut penguatannya apa dan kelemahannya apa lain-lainnya tuh. Jadi silakan didiskusikan teman-teman. Mungkin 3 menit 2 menit. Habis itu nanti kalau ada waktunya kita presentasikan baru selesai.
Gimana teh? Apa? Aman ya? Jahit. Pak, balik sini. Sama-sama. Update dong rencana masalahnya ya. Sebelum ini saya mau di mana saya? Coba kalau lagi diskusi kalau saya bisa. Bantu. Menurut tadi gimana? Saya harus Karena kalau masuk semua orang juga tulis update apa saja. Dua menit lah. Susah. Cukup tenang. Nanti dijelaskan. Tadi sudah diskusikan hasilnya ada. Pak, tadi Ya, 1 menit lagi ya teman-teman. Iya, Pak. Pak, kami sudah, Pak. Oke, EPJ. boleh jangan lama ya. Kita tunggu kelompok sebelah mereka. lama Pak. Lama. Bentar. Kita masih ada waktu. Nah, Dua. Sabar, Pak. Pak, dibilangin ibu Pak. saya harus bikin vlog ini. Gimana sudah mau tua? Sudah tak? Ya mungkin kalau waktu lagi boleh. Ada satu Pak. Oh enggak. Halo, sebelum yang mau ngomong Jadi pertanyaan 3
jika kalian menjadi bagian dari kelompok pemuda pada masa itu, bagaimana strategi yang akan kamu lakukan untuk menyebarkan berita proklamasi? Jelaskan alasan dan strategi yang kalian pilih serta kemungkinan hambatan yang akan kalian hadapi. Oke Pak, jadi sebenarnya metode dari kelompok satu yang kami pilih itu adalah mulut-mulut Pak, karena orang-orang itu belum tentu mempunyai radio dan koran. Akhirnya orang yang mendapatkan informasi dari kedua hal tersebut itu menyampaikan dari mulut ke mulut. Lalu hambatannya ya, cuman penyebarannya nggak bisa cepat Pak, karena dari mulut ke mulut ya Pak. Oke, terima kasih kelompok satu. Silakan kelompok satu, mungkin kelompok dua silakan. Itu, boleh Pak? Boleh. Kalau kami kelompok 2 Pak, mungkin sama dengan kelompok 1, mulut ke mulut. Jadi kami tujuan kami sini mulut ke mulut. Kami akan mengirim pemuda ke berbagai daerah seperti desa atau pasar atau pelabuhan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan secara langsung kepada masyarakat. Alasannya karena cara ini paling cepat dan tidak bergantung pada alat komunikasi. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih kelompok kedua. Mungkin tepuk tangan untuk semua. Jadi tadi mendengar jawaban teman-teman, sebenarnya kalian sepakat nih kalau akhirnya metode suara mulut ke mulut itu yang paling tepat atau paling setidaknya efisien, karena tidak membutuhkan biaya apapun, tidak membutuhkan infrastruktur apapun, hanya membutuhkan kelompok masyarakat yang besar dan penyampaian informasi. Nah, mungkin saya punya satu kuis nih. Kuis ini tentu bahagia. Saya dan kuis ini juga untuk ngecek nih kira-kira teman dengar teman-teman mendengarnya apa enggak. Nah, jadi kuis saya tadi saya ada jelaskan salah satu tokoh yang menjadi salah satu pelopor penyebaran berita proklamasi. Nah, tokoh ini namanya Ki Hajar Dewantara. Nanti pertanyaan saya, metode apakah yang digunakan Ki Hajar Dewantara untuk menyebarkan berita proklamasi? Tadi saya jelaskan loh. Oh, ada yang tak mendengarkan. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh. Jadi gimana? Ada yang masih ingat nggak? Saya Pak, Ya, sih itu. radio. Salah. Ya, Ya, pendidikan mulut-mulut. dengan cara Pendidikan. Enggak. betul Daya. Akhirnya ternyata ada juga yang mendengarkan, memang ada ini. Oh, tapi kan sebenarnya adil. Kalau mendengarkan, ya, ini nggak apa-apa deh. Mungkin di lain kesempatan next pertemuan saya bisa bawa perintilan-perintilan yang banyak. Ya Pak. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman materi ini bisa masuk ke kepala teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.